Semangat pagi Sobat Improvement semuanya. Selamat datang di PKM Webinar. Senang sekali kami bisa hadir kembali untuk menyapa Sobat Improvement semua pada acara PKM Webinar kali ini. Semoga Sobat Improvement senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun kita sedang dalam kondisi PPKM darurat seperti sekarang. Perkenalkan, saya Altaf Tibian, konsultan di PKM Konsultan, yang akan berperan menjadi moderator pada PKM Webinar hari ini. Sobat Improvement, di situasi seperti sekarang, sudah hampir 1,5 tahun ya di masa pandemi, banyak organisasi yang dipaksa untuk beradaptasi dan mati-matian berupaya mempertahankan bisnisnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk terus bertahan adalah dengan melakukan penyesuaian dan inovasi untuk merespon kebutuhan pasar serta perubahan perilaku konsumen, dan tentunya dengan terus menyajikan layanan yang excellent kepada customer. Salah satu pilar utama dalam menyajikan layanan yang excellent atau layanan prima adalah dengan membangun budaya layanan atau service culture yang senantiasa fokus pada kebutuhan customer atau pelanggan. Nah, budaya layanan tidak hanya akan menjadi faktor pembeda dari suatu perusahaan, namun merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif organisasi yang sangat penting dalam menghadapi persaingan. Mengapa? Karena budaya layanan yang kuat sangat sulit ditiru oleh pesaing. Karena ia merupakan cerminan dari karakter, kualitas, dan citra diri yang dimiliki oleh organisasi. Upaya untuk membangun dan mengelola budaya layanan tentunya tidak lepas dari peran pimpinan di organisasi, mulai dari menentukan visi dan strategi layanan yang bersinergi dengan proses bisnis, menyelaraskan dan meningkatkan talenta anggota tim, menjaga konsistensi kualitas layanan, hingga pemanfaatan sistem dan teknologi terkini. Semua itu dilakukan tidak hanya untuk dapat terus menyajikan layanan yang unggul, namun juga untuk menciptakan pengalaman pelanggan atau customer experience yang positif dan mengesankan, serta untuk meningkatkan performa dan mencapai tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, pada webinar kali ini kami mengangkat tema Building a Strong Service Culture for Better Customer Experience and Superior Business Results. Pagi ini Sobat Improvement beruntung sekali karena kami menghadirkan 2 orang narasumber dari klien PKM yang sudah berhasil membangun budaya layanan di organisasinya masing-masing. Mereka akan sharing kepada kita semua mengenai strategi dan apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan suatu perusahaan agar dapat memiliki budaya layanan yang kuat. Sekarang saya tanya nih ke Sobat Improvement sekalian, ya, bank lokal mana yang layanannya dikenal paling ramah, paling mengesankan, paling baik, sampai-sampai satpamnya saja dipuji-puji di media sosial? Lalu, kalau saya tanya, laboratorium kesehatan klinik mana di Indonesia yang menurut Sobat Improvement merupakan yang terbaik, yang terbesar, sampai-sampai menjadi top of mind, serta menjadi pusat rujukan nasional karena layanannya yang begitu mengesankan? Nah, karena saya yakin Sobat Improvement sekalian sudah tahu jawabannya, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama di dalam webinar ini, Bapak Andri Hidayat, Direktur Transformasi Layanan Digital dan Teknologi Informasi dari PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Pak Andri. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Andri. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Ya, baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Andri karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan sharing kepada kita semua pada hari ini. Sekedar informasi kepada Sobat Improvement sekalian, sebagai laboratorium kesehatan klinik yang terbesar dan terbaik di Indonesia yang fokus pada customer-nya, Prodia senantiasa berupaya untuk memudahkan para customer-nya dengan menyajikan banyak sekali fitur layanan. Salah satu di antaranya adalah Prodia Mobile, yaitu berbagai kemudahan yang dapat diperoleh dengan satu klik saja, ya, baik untuk pendaftaran, pembayaran, hingga akses cepat dan mudah untuk mengetahui hasil tes yang dilakukan.
Tidak hanya itu, untuk senantiasa terhubung dengan Prodia, customer diberikan banyak sekali pilihan saluran komunikasi, seperti website, kontak Prodia, ngobrol dengan Tania di aplikasi Line, email, Facebook Messenger, hingga Telegram. Jadi banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh Prodia kepada customer yang tentunya bisa juga dimanfaatkan oleh Sobat Improvement sekalian. Nah, yang kedua narasumber selanjutnya adalah Ibu Lani Budiati dari PT Bank Digital BCA, yaitu Direktur Utamanya dari PT Bank Digital BCA. Selamat pagi Bu Lani, apa kabar Bu Lani? Selamat pagi Bapak. Ya. Kabar baik terus dong. Baik ya Bu ya. Mohon maaf Bu Lani, untuk kameranya belum terpasang ya Bu Lani? Oh Belum, iya benar. Oh iya benar. Oke. Pagi-pagi. Pagi, semoga sehat selalu Bu. Pak Andri. Baik. Halo Bu Lani. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Bu Lani sudah berkenan untuk meluangkan waktu Bu Lani di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk bisa sharing kepada kita semua hari ini ya Bu ya. Dengan senang hati Pak. Baik, sebagai informasi kepada Sobat Improvement semua, BCA Digital di awal bulan Juli lalu baru saja merilis aplikasi mobile bank digital yang disebut dengan Blue ya. Bisa di-download melalui Play Store maupun App Store, yang bisa ini itu untuk memudahkan hidupmu apapun tujuanmu ya. Dan saat ini BCA Digital juga sedang mempersiapkan grand launching yang rencananya akan dilakukan di akhir bulan Juli ya. Jadi pastikan nih Sobat Improvement sudah mendownload aplikasi Blue ya. Nah, untuk senantiasa terhubung dengan BCA Digital, customer juga diberikan banyak sekali pilihan saluran komunikasi. Sobat Improvement bisa mengkontak Halo Blue baik melalui website, telepon, email, hingga Twitter. Oke, sekarang pasti Sobat Improvement sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan langsung pemaparan dari kedua narasumber. Oleh karena itu, langsung saja kepada Bapak Andri Hidayat, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih banyak. Saya akan mulai share slide saya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk PQM yang sudah mengundang saya untuk sharing ya dalam acara yang luar biasa ini. Saya akan mulai presentasi saya untuk 35 menit ke depan. Kita tahu bahwa dunia sudah berubah. Tidak sama lagi dengan 2 tahun, 5 tahun yang lalu ya. Dan perubahan terbesar dalam 1,5 tahun ini adalah adanya pandemi COVID yang merubah semua aspek tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya kita di seluruh dunia yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada bulan Desember kita semua berpikir bahwa COVID-19 akan sama seperti SARS atau MERS yang akan selesai dalam 3 bulan. Ternyata ini di luar daripada prediksi kita semua dan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Begitu juga dengan perubahan itu menimbulkan banyaknya behavior baru ya. Kita tidak pernah menyangka bahwa setiap hari sekarang harus menggunakan masker, harus berjaga jarak dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Aktivitas juga berbeda sekali dengan sebelumnya. Nah, tentunya juga ekspektasi dari pelanggan menjadi berubah, ya. Tidak lagi sama karena adanya perubahan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi kesehatan yang membuat para pelanggan kita memiliki ekspektasi yang berbeda dengan sebelum kondisi pandemi. Salah satunya yang paling kita rasakan atau kita lihat adalah para pelanggan kita ini pengennya sekarang lebih mudah, simple, ya, nggak mau macam-macam dalam proses. Yang kedua juga harus cepat servis kita. Dan definisi cepat menjadi banyak berubah. Dari sebelum pandemik sebetulnya definisi cepat itu sudah banyak berubah karena masyarakat sudah terbiasa 24 jam on, selalu online gitu ya, 24 jam. Ditambah dengan pandemi, definisi cepat juga menjadi lebih berbeda lagi. Di satu sisi juga pelanggan sekarang ingin lebih banyak share. Kenapa? Karena manusia sebagai makhluk sosial saat ini terdisrupt ya, terganggu hubungan sosialnya yang selama ini mungkin sebelumnya kita mudah
berkomunikasi, bertemu orang, sharing secara tatap muka, kemudian kita bisa melepaskan unek-unek kita dengan cara ngobrol dan ketawa-ketawa gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, jadi satu-satunya media sharing kita dengan teman-teman kita, saudara kita ya hanya media sosial atau juga komunikasi. Nah, ini juga membuat para pelanggan kita sekarang relatif lebih rendah toleransi terhadap adanya kalau ada menghadapi atau mengalami service breakdown. Kalau dulu mungkin pada saat dia mengalami ketidakpuasan dalam service, dia bisa teralihkan, dia bisa curhat ke temannya, saudaranya, kemudian saudaranya bisa bilang, udah nggak apa-apa, kita ini nggak apa-apa, segitu masih mending, saya dapat pengalaman begini. Akhirnya akan cair. Kalau sekarang dengan kondisi yang dia harus work from home, setiap hari berada dalam lingkungan yang sama, dan itu membuat secara psikososial, psikoemosi juga pasti akan berpengaruh. Sehingga relatif para pelanggan kita sekarang cenderung untuk dalam hal toleransi terhadap service breakdown itu menjadi lebih rendah ya. Kemudian yang berikutnya juga kita tahu bahwa untuk kami di service healthcare, pandemik juga membuat kami dan saya rasa semua bisnis lain bisnis juga bagaimana kita harus mengoptimalisasi aset yang ada, kondisi yang ada, dan yang terpenting juga bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, saya coba sedikit perkenalkan tentang Prodia. Prodia sendiri kita berdiri tahun 1973, jadi sekitar 48 tahun yang lalu, dan kita adalah private clinical laboratory, dan kita juga yang pertama menjadi public company di Desember 2016. Sebelah kanan ini adalah brand yang kita miliki, mulai dari lab klinik Prodia ini yang pertama, kemudian kita juga punya laboratorium patologi anatomi, ini khusus untuk patologi anatomi. Kita juga punya Prodia Healthcare, ini adalah klinik kita. Ini adalah untuk khusus children, ya, untuk anak-anak. Kemudian kita juga punya Prodia Women Healthcare, khusus untuk wanita dengan segala solusinya ya bagi wanita. Kemudian kita juga punya Senior Healthcare, khusus untuk masyarakat senior, ya, dengan segala solusi yang memang spesifik atau khusus untuk mereka. Dan yang terakhir kita memiliki Prodia Genomic, yaitu untuk pemeriksaan-pemeriksaan genomik yang khusus. Nah, kita juga saat ini Prodia merupakan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari College American Pathologist. Jadi ini adalah akreditasi tingkat dunia yang khusus untuk laboratorium klinik. Kemudian kita juga di Indonesia menjadi satu-satunya lab di Indonesia yang mendapat sertifikasi dari NGSP. Jadi ini untuk pemeriksaan HbA1c atau untuk diabetes, kita termasuk level 1. Ya. Jadi dari seluruh dunia itu hanya ada sekitar 120 lab yang tersertifikasi NGSP dan hanya separuhnya yang tersertifikasi level 1. Kemudian kita juga yang pertama mendapat ISO 18000 atau OSA, sekarang sudah kita upgrade menjadi 45001. Kita juga yang pertama kali mendapat ISO 9001 dan 15189 khusus untuk laboratorium kesehatan. Dan yang terakhir, kita juga yang pertama di healthcare untuk mendapatkan ISO 27001 kaitannya dengan keamanan informasi. Nah, kalau bicara kultur service, maka kita bicara, saya sampaikan bahwa service from the core. Jadi bagaimana service ini muncul dari inti sebuah perusahaan itu sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena healthcare adalah kepercayaan. Kita tentu kalau bicara kesehatan kita, kesehatan keluarga kita tidak ingin main-main, gitu ya. Kita ingin mendapatkan layanan yang terbaik, kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik ataupun penanganan yang terbaik. Nah, itulah kenapa saya mulai dari misi dan visi Prodia dahulu, gitu ya, karena service from the core. Misi kita adalah untuk diagnosa lebih baik. Jadi bagaimana kita dalam melakukan upaya atau melakukan aktivitas bisnis, fokusnya adalah bagaimana kita memberikan diagnosa yang lebih baik. Dan yang kedua adalah untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Jadi pro, dia, pro itu untuk, sedangkan dia itu yang pertama untuk diagnosa,
lebih baik, dan yang kedua untuk si dia yang bergabung dengan Prodia. Siapa si dia ini? Adalah shareholder, stakeholder, karyawan, dokter, kemudian juga pelanggan tentunya ya. Dan visi kita adalah sebagai Center of Excellence, dan yang kedua adalah menjadi layanan kesehatan terpercaya untuk menunjang generasi pengobatan generasi baru. Apa itu pengobatan generasi baru? Bagaimana kita menunjang pengobatan yang sifatnya lebih personalized, ya, kemudian juga lebih ke prediktif, ya, ke preventif juga. Dan kalau kita bicara filosofi Prodia, sejak berdiri Prodia, kita memiliki 7 falsafah Prodia yang harus diyakini dan harus dipahami oleh seluruh insan Prodia. Yang pertama adalah mengutamakan pelanggan. Dan yang kedua, mengutamakan kualitas. Namun dalam hal ini, definisi kualitas yang kita maksud adalah kualitas hasil, dan yang kedua adalah kualitas pelayanan. Nah, jadi kita lihat bahwa kami memulai dari awal, dari tahun 73, memang sudah membuat satu falsafah yang fokus kepada kultur untuk melayani. Dan kita juga ada yang falsafah yang ketiga, itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi kalau mudahnya di sini learn well, work well, dan play well. Tapi sebetulnya juga yang tidak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara bisnis dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang tidak semua perusahaan ada gitu ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kita harus berbisnis, tapi kita juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di kesehatan dan khususnya di laboratorium klinik. Seluruh karyawan kita juga, ini juga hal yang baru, bagaimana seluruh karyawan kita harus delight your customers. Jadi setiap insan Prodia, dimanapun bagian dia, entah itu office boy, entah itu seorang keuangan, marketing, customer service, teknis, semua memiliki pelanggan, semua memiliki pelanggannya masing-masing, gitu ya. Yang kita mungkin sering dengar ada yang next operation as customers. Jadi setiap orang atau setiap insan di Prodia punya pelanggannya. Nanti ujung-ujungnya ke pelanggan eksternal kita. Karena itu seluruh karyawan kita harus tahu bagaimana kita bisa melayani pelanggannya masing-masing dengan superior melalui delight ini yang saya tidak akan bahas satu-satu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa service from the core, kemudian seluruh karyawan juga paham gitu ya. Nah, karena itulah setiap karyawan memiliki learning roadmap masing-masing yang berdasarkan core kompetensi dan threshold dengan levelnya yang berbeda-beda, mulai dari prerequisite, kemudian basic, intermediate, dan advance. Nah, dan kita juga membuat bagaimana kultur service ini selalu terjaga di seluruh karyawan, terutama dalam kondisi pandemik ini ya. Nah, kita lihat bahwa kita mengadakan kuis kecil-kecil ya ke seluruh karyawan, dan kalau kita lihat bahwa pemenangnya justru bukan harus orang pelayanan, bahkan di sini orang IT juara satunya gitu ya, kemudian Labtech dari Kisaran, kemudian juga ada customer service dari Metro Medica. Jadi ini adalah bagaimana kita tetap menjaga kultur dan semangat untuk melayani setiap orang di setiap insan Prodia. Dan tentunya ini sangat dibantu oleh adanya corporate university yang kita dirikan beberapa tahun yang lalu dengan konsep yang memang kebetulan dari awal berdiri itu sudah kita buat konsep untuk e-learning. Jadi semua sistem pembelajaran adalah mandiri dan bersifat online. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali pada saat kondisi pandemik ini, sehingga tetap bisa menjaga 100% mereka bisa melakukan learning dan training ya. Dan ada 3 area yang selalu kita menjadi prioritas dalam learning untuk di setiap karyawan. Yang pertama adalah bagaimana kita terus meningkatkan kultur melayani. Ya. Jadi kultur melayani itu yang pertama. Yang kedua juga adalah kultur dalam digital. Ya, bagaimana, karena kalau kita mau bicara transformasi digital, sebetulnya bukan bicara teknologi, tapi bagaimana kita merubah mindset, merubah paradigma, merubah cara kita bekerja gitu ya. Kalau teknologi itu adalah sesuatu hal yang paling mudah.
gitu. Yang perlu kita kembangkan adalah kultur, mindset, dan paradigma. Kemudian yang ketiga yang kita kembangkan juga adalah kultur data dan analitik. Bagaimana setiap insan Prodia harus mampu melihat datanya masing-masing dan menganalisa, mengubah sebuah data menjadi informasi, dan informasi bagaimana dirubah menjadi sebuah insight, sehingga kita bisa memberikan satu keputusan yang baik. Nah, ini juga bagaimana kita memberikan satu reward kepada para best customer service ya, seluruh cabang kita pilih, dan ini mereka akan menjadi role model yang mereka akan keliling cabang gitu ya, untuk melihat, untuk memberikan advice, motivasi, dan juga sharing session dengan yang lain, rekan-rekannya, untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Nah, tentunya sayangnya memang dengan kondisi pandemik ini mereka bisanya dalam bentuk online ya. Dan ini juga bagaimana kita membawa seluruh voice of customer, baik yang sifatnya masukan, pujian, ya, keluhan, itu ke dalam seluruh insan Prodia. Jadi voice of customer ini kita bawa ke seluruh insan Prodia melalui kita sebut adanya Prodia Employees News ya, sehingga semua karyawan tahu bahwa ini ada pujian, ini ada masukan, ini ada keluhan, sehingga mereka tahu bahwa bahwa apa yang kita lakukan di setiap bagian itu akan berdampak kepada pelanggan. Makanya tadi falsafah ketujuh kita adalah keterbukaan. Setiap orang tahu apa yang terjadi di Prodia. Dan kalau kita bicara untuk bagaimana kita merubah adanya layanan digital dari sebuah laboratorium, tentunya kita bukan bicara hanya sebuah aplikasi. Bagaimana membuat aplikasi adalah sesuatu yang mudah gitu ya. Saya rasa semua orang juga bisa. Tapi bagaimana merubah bisnis proses, bagaimana kita menyiapkan back-end proses, bagaimana kita merubah paradigma sehingga memunculkan satu solusi yang lebih baik, ya, lebih mudah, lebih cepat, dan memberikan apa yang sesuai dengan pelanggan butuhkan, itulah yang menjadi penting. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kami melakukan bridging atau menjembatani antara digital dan physical service agar tercipta customer experience yang baik gitu. Karena untuk laboratorium klinik itu tidak mungkin 100% bisa didigitalkan karena tetap ada proses pengambilan darah, ada proses ronsen, ada USG, ada physical examination ya, yang tidak bisa dilakukan oleh 100% oleh pasiennya secara digital. Sehingga bagaimana kita menjembatani antara proses digital yang kita buat dengan proses secara fisikal yang ada. Nah, karena itu kita membuat yang namanya customer-centric model. Bagaimana setiap aset yang ada secara digital, baik itu melalui e-registration, kontak Prodia, e-Prodia, Tania, Prodia Mobile, itu bisa streamline kepada beberapa service yang secara fisikal, seperti misalnya Prodia in your car, Prodia home service, ya. Kemudian kita juga sekarang ada telekonsultasi, teleradiologi, dan juga telehealth yang sedang dikembangkan. Nah, tentunya pada saat kita bicara layanan, gitu ya, layanan sendiri tadi selalu saya sampaikan bahwa layanan di depan, layanan yang dirasakan oleh pelanggan, itu tidak akan berhasil baik kalau tidak disupport oleh bisnis back-end bisnis proses. Ya. Jadi apa yang kita munculkan di depan adalah sebetulnya juga merepresentasikan kerjasama yang cukup solid antara depan yang tampil dengan yang di belakang sebagai support. Nah, ini juga menjadi satu hal penting yang kita sampaikan kepada seluruh insan Prodia. Sekecil apapun yang Anda lakukan di bagian Anda, itu pasti akan berdampak kepada pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sehingga mereka semua memiliki PI, memiliki target yang dengan konsep bahwa servis kepada proses berikutnya. Nah, kalau kita bicara digital dalam hal aplikasi kita, tahun ini di bulan Januari kita memang launching a new application, jadi sebetulnya kita sudah punya aplikasi lebih dari hampir 5 tahun ya. Nah, tapi kita kemarin
melakukan satu perubahan yang cukup signifikan terhadap aplikasi kita, dan terlihat bahwa hasilnya cukup baik gitu, di mana downloaders itu hampir 200% meningkat dibandingkan tahun lalu periode yang sama, kemudian juga order juga naik 1.700% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kemudian juga revenue dari sini juga meningkat sampai 1.700% daripada periode yang sama tahun lalu gitu. Apa yang membedakan daripada aplikasi yang sebelumnya? Karena kita coba melihat kembali bisnis proses bukan hanya di depannya, tapi di belakangnya juga. Bagaimana semua bisnis proses ini memberikan satu tadi, kebutuhan pelanggan saat ini adalah simple dan cepat gitu ya. Nah itu yang kita menjadi fokuskan. Kemudian juga kita juga memiliki kolaborasi dengan beberapa startup seperti Halodoc, Halodokter, Grab Health, Traveloka, dan Tiket.com. Mereka semua melakukan rujukan atau layanan kita bisa diakses oleh mereka. Bahkan untuk di Halodoc sebetulnya sejak 5 tahun lalu memang kita yang mengelola untuk lab-nya gitu ya, untuk di Halodoc. Power by Prodia. Nah, kalau kita bicara service atau pelanggan kami ini ada di Prodia ini ada 4. Yang pertama adalah pelanggan yang datang langsung gitu ya. Kita sebut walk-in customer. Kemudian juga dokter referral adalah dokter-dokter yang merujuk ke kita, dan saat ini kita menerima sekitar 39.000 rujukan dari dokter yang mengirim pasien ke kita. External referral atau rumah sakit, ya, lab lain, dan saat ini kami menerima lebih dari 1.500 rumah sakit dan lab serta klinik seluruh Indonesia yang merujuk ke kita. Jadi mereka rumah sakit, lab yang tes-tesnya yang sangat sophisticated mereka nggak bisa kerjakan, itu dirujuk ke Prodia. Kemudian kita juga melayani corporate client, dan ini corporate client yang kita layani lebih dari 15.000 korporat untuk melakukan layanan dari Prodia. Nah, layanan sendiri kita lihat ada tes-tes rutin, namun kita sekarang fokus ke yang tadi saya sampaikan sebagai pengobatan generasi baru, yaitu prediktif, preventif, personalized package testing. Nanti saya akan sampaikan di belakang bahwa sekarang pengobatan itu nggak sama. Gitu. Setiap orang tidak boleh mendapatkan pengobatan yang sama karena akan spesifik, terutama untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini juga kita kembangkan yang namanya next gen laboratory. Jadi kita bukan sekedar hanya laboratorium klinik biasa. Mungkin kalau orang melihatnya, oh klinik Prodia sama aja dengan lab klinik ABC gitu. Tapi sebetulnya berbeda. Karena kita memiliki beberapa laboratorium khusus yang memang kami lihat di Indonesia sendiri belum ada. Misalnya seperti mass spec laboratory, molekular diagnostik yang advance, ya, advance immunologi. Ya. Nah ini konsepnya semua next gen laboratory ini atau tujuannya adalah untuk mendukung konsep precision medicine. Tadi yang saya bilang bahwa adanya personalized treatment, preventif, kemudian juga untuk targeted therapy. Nah, kalau ini sebagai salah satu contohnya. Contohnya adalah bagaimana Prodia memberikan satu produk, satu pemeriksaan genetik ya, yang berbeda dari yang lain. Bagaimana kita memberikan, misalnya contohnya yang paling kiri atas adalah CARIS, bagaimana kita bisa memprediksi kemungkinan pasien akan bisa terjadi resiko kanker dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan genomiknya. Kemudian DIARIS untuk melihat potensi resiko beberapa tahun ke depan, mungkin nggak sih saya akan jadi diabetes berdasarkan genetiknya. Vascularis juga sama untuk kemungkinan kita punya resiko terhadap stroke atau misalnya jantung ya. Kemudian juga yang menarik juga Prodia Genomic, nanti saya sedikit jelaskan tentang bagaimana genetik kita berpengaruh terhadap makanan kita, terhadap olahraga kita, jenis olahraga kita. Jadi jangan kaget kalau ada orang kan yang saya makannya sedikit tapi jadi gemuk terus gitu. Saya olahraganya banyak tapi kok nggak berpengaruh ya. Sebetulnya kita harus melihat dari genomik kita sendiri gitu ya. Kemudian imun sendiri, bagaimana tubuh kita secara genetik memiliki kemampuan yang cukup bagus nggak untuk menghasilkan imunitas di kita. Dan yang terakhir itu adalah untuk skin and hair. Nah, kita untuk ibu-ibu barangkali yang membeli
kosmetik gitu. Apakah kosmetik yang dipakai cocok nggak dengan kulit kita? Gimana rambut saya gitu ya? Gimana saya kok bau badan misalnya? Kenapa? Nah itu sebetulnya jawabannya ada di genetik kita. Nah ini contohnya yang tadi saya bilang Prodia Nutrigenomic. Bagaimana aktivitas fisikal kita, olahraga kita ini berdampak nggak terhadap kesehatan kita, terhadap badan kita yang lebih baik ya. Nah, karena kita harus lihat juga genomik kita seperti apa sehingga tipe olahraga apa yang paling baik gitu ya. Gitu juga makanan ya. Ada orang yang minum kopi 2-3 gelas nggak pernah tetap aja bikin ngantuk gitu ya, nggak pengaruh. Nah itu juga dari genomik kita. Kemudian juga bagaimana kita mengelola berat badan itu juga dari genomik kita. Ini kita bisa lihat. Dan hasil ini berbeda dengan hasil lab lain. Jadi maksudnya dengan pemeriksaan yang lainnya. Karena hasil ini hampir seperti buku, hampir 60-70 halaman. Nah, bagaimana respon kita terhadap COVID ya, pandemi? Tentunya sama seperti yang lain, pasti begitu COVID kita bereaksi atau kita melakukan aktivitas tertentu ya untuk menghadapi itu. Tentunya pasti karena kebutuhan tes yang meningkat untuk COVID, kita juga pasti menyiapkan tes-tes ini. Dan di satu sisi juga kita melakukan perubahan cara melayani kita tadi. Karena pelanggan kita nggak lagi butuh misalnya harus dilayani dengan sekedar ramah ya, tapi lebih dari itu, kamu harus melayani saya cepat. Saya nggak mau nunggu lama di sini. Saya pengen cepat dilayani, cepat diambil darah, selesai pulang. Gitu ya. Berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin ada orang yang masih mau berlama-lama gitu ya, masih mau di ruangan VIP dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin konteksnya udah berbeda. Begitu juga digital transformation. Dengan ini sebetulnya sebelum COVID memang kita punya program atau kita punya roadmap untuk digital transformation ini. Tapi dengan adanya COVID kita juga mempercepat bahkan beberapa aktivitas atau ya aktivitas yang itu kita lakukan lebih cepat di 2020 dan 2021. Bisnis proses juga kita rubah tadi yang saya sampaikan di awal. Dan bagaimana juga kita menyiapkan next normal atau post-COVID meskipun kita belum tahu ya sampai sekarang, tapi bagaimana kita menyiapkan itu semua dengan adanya added value bagi customer, tentunya melalui inovasi, tes-tes baru, dan pengembangan dari IT. Nah, kita juga satu-satunya yang pertama di Indonesia menggunakan alat fully automation untuk tes PCR COVID. Jadi alat ini memiliki kemampuan sampai 1.000 tes per hari ya. Dan kita yang pertama di Indonesia untuk lab klinik swastanya. Dan dari itu semua kita lihat performance kita untuk servis di semester 1 2021, di mana CSI kita mencapai 97 dari target 85, NPS kita alhamdulillah mencapai 88,9, justru dalam kondisi pandemik sekarang yang cukup chaos menurut saya dan juga pasien juga cukup banyak tuntutan yang berbeda tadi saya sampaikan, kita alhamdulillah bisa mencapai NPS 88,9. Customer retention rate kita juga 98,3 dan customer effort score ini sebetulnya gabungan atau rata-rata dari beberapa sehingga kita mencapai 59. Betulnya ada kalau kita bicara hasil online kita mencapai sekitar 96% gitu, tapi ada beberapa yang masih rendah gitu ya. Nah, kontak Prodia kita sendiri alhamdulillah dengan pertumbuhan call yang sangat signifikan dalam 1 tahun terakhir ini, bahkan kita bukan hanya triple ya, baik itu dari telepon yang masuk sampai kita menyiapkan agent, yang kita targetkan 90%, kita mencapai service level di 98,7. Dan quality agent kita juga yang ditargetkan 90, kita mencapai 93,1. Eskalasi, case yang harus dieskalasi kita targetkan di bawah 10%, kita mencapai 6,8. Kenapa ada eskalasi? Tetap ada beberapa yang kita kaitannya harus dengan dokter, ya, kemudian dengan cabang, nah ini yang kita eskalasi. Kemudian juga untuk chatbot kita, Tania, ya, jadi kita punya target di bawah 5% yang tidak bisa terjawab, dan kita mencapai hanya 3%.
Nah, ini adalah Prodia recognition. Jadi kita lihat bahwa dari tahun 2009 sebetulnya banyak penghargaan yang kita terima. Nah, kalau kita lihat di 2020 dan 2021, ada beberapa kita mulai mendapatkan penghargaan dalam hal digital, dalam hal inovasi, ya, baik itu digital innovation, digital company, kemudian digital marketing, ya, kemudian kita juga dapat service customer experience, gitu ya, dan CEO kami itu Ibu Dewi Mulyati juga yang terakhir mendapatkan penghargaan sebagai Inspiring Women Award 2021. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri atas pemaparannya, Pak. Baik, Sobat Improvement, dari apa yang disampaikan oleh Pak Andri di dalam pemaparan tadi ya, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana Prodia itu membangun service culture, ya, mulai dari bagaimana melihat perubahan ekspektasi customer, ya, terutama di masa pandemi ini, kemudian apa yang sebenarnya memang diharapkan dari customer, ya, kecepatan, kemudahan, hingga dari sisi online, ya, online preventifnya tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Nah, ada hal yang menarik yang dapat kita garis bawahi dari yang disampaikan oleh Pak Andri tadi. Kalau tadi Sobat Improvement menyimak, ya, Pak Andri tadi menyampaikan bahwa service culture di Prodia itu dituntun dari visi dan filosofi melayani yang ditetapkan ataupun yang sudah di-set sedemikian rupa di Prodia. Hal ini kemudian didukung dengan aktivitas-aktivitas selanjutnya yang dilakukan. Sehingga apa? Terjaga konsistensi dari pelayanan di seluruh lini di Prodia itu sendiri. Tadi Pak Andri sempat menyampaikan bagaimana front end itu di-support dengan sangat kuat oleh back end-nya, ya, back end support-nya. Dan ini semua terkait dengan bagaimana perubahan mindset, kemudian paradigma dan kultur. Sehingga tidak heran nih kalau tadi Pak Andri juga sempat menyampaikan seperti apa performance indikatornya dan recognition yang diperoleh oleh Prodia dengan menjalankan kultur ataupun budaya layanan di Prodia. Kurang lebih seperti itu dari apa yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh Pak Andri tadi. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Andri atas pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih Pak Andri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang kedua dari Ibu Lani Budiati. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini ada 317 peserta yang aktif mengikuti webinar ini. Jadi nanti mudah-mudahan nanti bisa dapat memperoleh manfaat yang banyak ya dari sharing yang disampaikan oleh Pak Andri maupun dari Bu Lani. Baik, saya persilakan Bu Lani untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Lani. Terima kasih Pak Altaf. Pak Andri, saya masuk ya Pak. Teman-teman PQM semuanya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Altaf mengenai bagaimana sih, siapa sih yang nggak kenal BCA sebagai service bank dengan service yang bagus begitu ya, sampai satpamnya pun terkenal. Wah, ya bener banget sih, satpam jadi pembicaraan di sosmed. Nah, sebelumnya boleh kita ngobrol-ngobrol santai, Bapak Ibu. Kalau mau chat silahkan. Berapa banyak yang Bapak Ibu berpikir bahwa BCA Digital, hari ini saya pakai kaos BCA Digital, itu juga adalah sebetulnya sama dengan banknya, sama dengan BCA. Boleh Pak? Boleh lihat chatnya? Silahkan, boleh ngechat. Apakah ada yang berpikir bahwa BCA Digital itu BCA juga? Monggo. Monggo. Belum ada yang ngechat kah? Ya, beda. Oh, ada yang bilang sama. Betul, beda. Ya, BCA juga. Oke, awalnya begitu, kata Pak Hadi. Wah, oh,
Ada yang bilang sama, ada yang tahu juga berbeda. Oh, ada yang bilang ini anak bungsunya BCA. Oke. Terus seru. Terima kasih. Kita akan bahas itu ya habis ini ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan judul A Tale of BCA Digital Service Culture. Jadi hari ini saya akan lebih banyak cerita, ngobrol-ngobrol, apa sih yang kami lihat, apa sih yang kami pelajari mengenai customer kami, dan kemudian kenapa kami come up dengan produk yang seperti ini. Jadi bicaranya nanti akan mengenai seamless experience dan always connected. Ya, silahkan. Nah, buat Bapak Ibu yang menjawab tadi, jawabannya adalah B yang benar. Jadi BCA Digital berbeda dengan BCA. Ini selalu ditanyain, apa sih bedanya? Nah, ini kalau BCA, Bapak Ibu, BCA itu adalah induk perusahaan, ya. Kemudian BCA punya banyak anak perusahaan, dan kami di BCA Digital adalah anak perusahaan yang ke-9, yang terbaru dari BCA. Jadi kalau kita lihat di sini sebarannya ada yang bentuknya insurance company, ya, ada yang bentuknya bank juga seperti BCA Syariah dan BCA Digital, itu anak perusahaannya BCA. Kemudian ada yang multi finance yang bisnisnya di motor, ada BCA Sekuritas, Bapak Ibu mungkin banyak punya akun saham di sana. Ada juga BCA Finance Limited, BCA Insurance, dan BCA Finance untuk yang pembiayaan untuk mobil. Nah, BCA Digital adalah salah satu dari anak perusahaannya BCA, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan BCA. Ada BCA dan ada BCA Digital. Ya. Oke, boleh lanjut slide-nya. Nah, ini BCA Digitalnya. Sehingga karena kami yang paling baru, Bapak Ibu, kami sering disebut sebagai anak bungsunya BCA. Ya, seperti kaos yang hari ini saya pakai ini. BCA Digital, anak bungsu BCA. Bukan BCA, tapi anaknya BCA. Ya, seperti anak-anak perusahaan yang lainnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kenal BCA, kenal banget pasti. Yang selalu bilang senantiasa di sisi Anda. Ya. Nah, kalau kita lihat BCA, siapa sih nggak punya rekening BCA gitu ya? Banyak banget nasabahnya, udah sehari-hari banget itu barengan kita, BCA ngebantuin kita dengan seluruh nasabahnya, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dari yang pedagang sampai pensiunan. Ya, semua dari profesional, karyawan, semua nasabah BCA. Karena memang BCA memposisikan diri sebagai neo-conventional bank. Ya, jadi ngelihat spektrum nasabahnya banyak, dan kemudian juga dari nasabah-nasabah itu BCA berusaha cater untuk kebutuhan mereka dan memenuhi kebutuhan tersebut. Ini kalau BCA, Bapak Ibu, BCA yang kita kenal, yang satpamnya bagus tadi loh. Bu Evijo ada di sini, Bu Evijo yang pegang servis di BCA, yang bantuin para satpam itu supaya bisa melayani Bapak Ibu dengan baik. Ya. Nah, ini adalah BCA-nya, induk perusahaan kami. Kemudian kalau BCA Digital gimana dong? Nah, BCA Digital tadi kan anak usahanya BCA. Bank juga sih, sama seperti BCA Syariah, bank juga. Tapi kalau BCA Syariah lebih arahnya ke yang syariah kan ya Bapak Ibu. Kalau BCA Digital tentu saja arahnya lebih ke digital. Ya, roles kami adalah sebagai customer base generator untuk BCA Group. Jadi kalau nasabah BCA itu banyak, kami ingin menambah banyak lagi customer base yang ada. Ya, secara market share untuk BCA Group. Kemudian kami juga mempersiapkan nurture future customers buat BCA Group. Jadi kalau anak-anak muda yang masih milenial, yang mungkin sekarang belum banyak uangnya, tapi kita tahu ke depan mereka yang akan jadi future customer, yang kita perlu grooming dari sekarang. Itu roles-nya BCA Digital juga. Selain itu, BCA Digital juga berfungsi sebagai teknologi inkubator
buat BCA Group. Jadi karena kami size-nya jauh lebih kecil dari BCA, kami bisa mencoba teknologi-teknologi baru, ya, kemudian menjadi inkubatornya, dan kalau itu kemudian teknologinya fit, cocok, bisa diadopt juga dan disinergikan dengan BCA. Jadi BCA Digital berbeda ya Bapak Ibu dengan BCA. Oke. Nah, sekarang kenapa ya? Kenapa BCA itu bikin BCA Digital sih? Gitu ya. Kalau mungkin orang bilang bikin BCA Syariah itu jelas karena memang berbeda gitu kan ya, tujuannya berbeda. Yang ini konvensional bank, yang ini Syariah bank. Tapi kenapa sih kok BCA Digital juga? Memangnya BCA itu kurang digital? Kan sudah sangat digital kan, sudah banyak hal yang hubungannya dengan Welma, hubungannya dengan mobile banking, internet banking yang juga sudah di-provide oleh BCA. Nah, kenapa? Karena kita melihat potensi yang sebanyak ini. Lihat potensi yang sebanyak ini. Ada 272 jutaan penduduk Indonesia, Bapak Ibu. Yang 64%-nya itu adalah pengguna internet, dan ternyata masih 92 juta yang unbank, yang dia nggak punya rekening bank manapun, itu ada 92 juta. Dan kalau kita lihat perkembangan mobile banking, ya orang sudah nggak ke cabang lagi, tapi lebih banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, lebih banyak transaksinya lewat mobile banking. Ya, dari 36 juta kita masih bisa tumbuh sampai ke 88 juta ke depan. Jadi judulnya adalah marketnya masih gede banget dan ini yang kita bisa tap. Ya, nextnya Pak. Nah, kemudian positioningnya gimana? Banyak yang nanya juga ini. BCA Digital sama BCA gimana sih positioningnya? Buat saya yang gampang Bapak Ibu menggambarkannya seperti Garuda Indonesia dan Citylink. Siapa nggak kenal Garuda Indonesia? Kita bangga kalau kita bepergiannya naiknya Garuda, ya bukan maskapai yang lain. Kita merasa dapat privilege, kita merasa premium kalau kita naiknya Garuda. Tapi even begitu, Garuda bikin loh Citylink, ya. Untuk masuk di segmen yang berbeda, ya. Dan kemudian secara grup membuat Garudanya itu menjadi jauh lebih besar, punya market share yang jauh lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ngelihat rute-rute gemuk sebelum pandemi, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Ya, Garuda merajai Jakarta, Surabaya, Jakarta. Tapi juga Citylink growth-nya luar biasa Jakarta, Surabaya, Jakarta. Jadi secara total grup itu menjadi sangat powerful. Satu lagi yang kita lihat sate khas Senayan. Ya, kalau kita itu makanan Jawa, saya suka banget. Saya orang Jawa, Bapak Ibu. Sate khas Senayan langganan saya. Tapi kemudian sate khas Senayan ternyata dia bikin teh sate di GI. Ya, makanannya mirip-mirip, bahkan masih sama-sama makanan Indonesia, tapi ambience-nya berbeda, cara dia menyajikannya berbeda. Kemudian kalau misalnya kita mau meeting, mungkin kita akan pilih teh sate daripada ke sate khas Senayan. Ya, sama-sama bidangnya makanan yang disajikan kurang lebih sama, cuman kalau sate di sate khas Senayan ada teman yang pernah ngitung itu satu porsinya 8 tusuk, 10 tusuk, yang di teh sate 8 tusuk gitu ya. Jadi harganya berbeda, tapi ternyata punya penggemar dan segmennya masing-masing. Jadi BCA terhadap BCA Digital juga seperti ini Bapak Ibu. Boleh lihat keluarin? Nah, beda target segmennya, beda strateginya, dan keduanya tumbuh bersama-sama di segmennya masing-masing. Kenapa? Karena opportunity-nya masih sangat-sangat besar. Tadi kita bilang ada 92 juta nasabah yang masih unbank.
ya masyarakat kita yang masih unbanked. Nah, disitulah kita bisa masuk, Bapak Ibu. Sampai sini, apakah dapat gambaran Bapak Ibu? Jadi BCA dan BCA digital berbeda. Anaknya BCA, fungsinya, roles-nya juga berbeda, dan main di segmen yang berbeda. Saya jadi teringat ini nih, waktu Steve Jobs-nya Apple, dia waktu mau bikin Macintosh, ya, waktu itu dia membawa sekumpulan orang pindah gedung yang dinamain Pirate kemudian, ya. Nah, di situ orang-orang yang kemudian di drill yang lebih supaya nggak terpengaruh oleh kulturnya Apple yang sudah gadung besar. Itu yang terjadi. Mungkin ini juga yang ada di pikiran Pak Yahya, saya nggak tahu, saya belum pernah nanyakan gitu ya. Tapi kenapa kemudian BCA Digital dipisahkan dari BCA untuk sendiri? Kan kalau kita ngelihat Genius ada di dalam BTPN ya, Digibank ada di dalam DBS. Tapi kalau BCA Digital ini separate. Mungkin Bapak juga berpikir seperti Steve Jobs yang waktu itu kali ya. Ya, next-nya. Jadi kalau kita lihat, kalau dibilang pirate di sini ya, Steve Jobs katakan begini, being a pirate meant moving fast, being audacious and courageous, willing untuk take considerable risk untuk greater reward, Bapak Ibu. Saya kebayang sih serunya orang-orang yang ada di dalam gedung pirate tersebut. Ya, sebetulnya gak beneran ada bajak laut, ya. Company yang besar kan nggak pernah operate seperti pirate ship. Company yang besar, organisasi yang besar itu butuh struktur, butuh rules supaya bisa run smoothly. Bukankah begitu? Tapi simbol pirate ini, Bapak Ibu, sungguh impactful pada waktu itu. Bahkan jadi unofficial mascot di Silicon Valley. Ya, jadi orang-orang yang bekerja dengan lebih entrepreneurial, ya, yang lebih cepat, yang lebih agile, dan memang mereka dipisahkan untuk lakukan hal itu. Ya. Kita bisa tanya Pak Yahya nanti kalau pas ketemuan dengan Pak Yahya ya, apakah ini yang pernah dipikirkan Pak Yahya juga pada waktu membuat BCA Digital. Oke. Next-nya, nah sekarang kita mulai kenalan dengan BCA Digital. BCA Digital itu sebetulnya adalah smartphone based, Bapak Ibu, dan branchless banking. Kami nggak punya cabang, jadi satu-satunya bisa diakses melalui handphone saja. Ya. Kantor kami cuma satu di City Tower di lantai 11. Nah, nanti ada kok kelihatan kantornya, nanti saya bagi fotonya ya. Nah, dan kami masuk ke kalangan yang digital savvy. Digital savvy jangan berpikir bahwa oh itu yang mesti jago komputer orang IT. Enggak sih Bapak Ibu. Digital savvy lebih batasannya adalah orang-orang yang biasa pakai aplikasi di smartphone-nya. Kalau dia sudah biasa pakai OVO, Gojek, transaksi e-commerce, Blibli, dia sudah biasa pakai mobile banking, itu adalah kaum digital savvy. Dan itu adalah target segmennya dari BCA Digital. Dan ini menjadi all-in-one platform dan koneksi dengan banyak digital ekosistem lainnya. Ya, seperti apa itu? Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Nah, karena hari ini topiknya adalah customer service, bagaimana membangun service culture, jadi cocok banget untuk saya bercerita bagaimana kami memulai membangun produknya yang ada di BCA Digital. Ini masih baru banget loh Bapak Ibu. Tadi Pak Altaf bilang 2 Juli kemarin, ya 2 Juli, baru 2 Juli Bapak Ibu kami rilisnya di 2 Juli untuk Android dan 9 Juli kemudian di iPhone-nya sudah bisa di-download Bapak Ibu, dan Bapak Ibu itu adalah hasil dari yang kami ceritakan hari ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai service culture,
tentu saja kita bicara mengenai customer focus kan. Ya. Jadi pada waktu awal kami ingin bikin produk ini, customer ada di dalam pikiran utamanya kami. Customernya itu butuh apa sih? Karena nggak cocok kalau kita cuma ikut-ikutan, kalau kita nggak ngerti benar-benar bahwa kebutuhan customernya itu apa. Jadi kami kepingin listen untuk understand dari customer kami. Apa yang kami lakukan waktu itu? Membuat banyak sekali fokus group discussion, ngobrol dengan sana-sini, dengan berbagai segmen, ya. Kemudian dengerin mereka, sebetulnya tuh mereka butuh banking transaction yang kayak gimana sih? Apa sih yang selama ini sulit menurut mereka? Dan bagaimana menurut mereka tuh idenya kayak gimana sih kalau kepingin dilayani dengan lebih baik itu yang mesti yang seperti apa? Kami melakukan banyak survei, ya. Jadi ada yang ketemuan focus group discussion, ada yang lewat survei, itu banyak banget juga. Dan kami melakukan usability testing (UT) untuk setiap perkembangan prosesnya kami. Maksudnya begini. Jadi waktu kami bikin gini ya, kan panjang nih journey-nya satu produk dibikin. Begitu kami sudah jadi satu fitur, kami tesin lagi ke market. Bener nggak kayak gini yang dibutuhkan? Enak nggak dipakainya? Gampang nggak cari tombolnya? Memudahkan nggak experience-nya? Itu kami lakukan terus-menerus. Sampai kami itu punya ribuan screen yang kemudian kami pakai 400-an. Karena ganti terus, customer bilang apa, kami rubah lagi. Oh iya benar-benar, make sense. Karena yang ngomong begitu tuh banyak. Ternyata lebih memudahkan kalau kita flow-nya ganti seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan. Itu yang kami lakukan di usability testing-nya kami, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang menarik, next-nya, silahkan. Ini sebetulnya saya yang operate sendiri atau silakan Pak. Berikutnya, nah ternyata dari focus group discussion itu kami dapat banyak insight yang sebagian expected, sebagian ngagetin juga. Ya, ternyata bahwa generasi milenial itu generasi mager, malas gerak. Ya. Dan mereka menyebut dirinya dengan bangga, kami ini generasi rebahan, yang sambil tidur-tidur santai itu semua mesti beres. Nah, itu gayanya mereka. Mereka bilang seperti itu. Ya. Dan ternyata waktu ngobrol dengan mereka itu sadar bahwa mereka itu boros. Ya. Dia bilang, aku ini sadar loh, saya tuh boros loh Bu, bener loh. Tapi gimana ya? Soalnya banyak cashback, kalau nggak diambil rasanya rugi. Jadi boroslah mereka merasa gitu. Ya. Dan mereka itu hitungan biaya admin. Pada biaya admin itu berapa sih? 10 ribuan gitu kan ya. Tapi mereka benar-benar ngitung. Mereka bilang mending buat beli gorengan itu daripada bayar biaya admin pada sebulan sekali ya. Sebab gorengan kalau banyak-banyak nanti mesti tesnya ke Prodia itu, ke Pak Andri tadi itu ya. Jadi jangan banyak-banyak makan gorengan. Nah, bahkan Bapak Ibu dalam hal service kalau call ke call center gitu ya. Mereka bilang begini, call center tuh mesti bagus, mesti solutif, mesti jadi mereka tanya apa, mereka dijawab sesuai ya dengan pertanyaannya. Tapi nggak boleh lama-lama. Nggak boleh berbasa-basi panjang, kata milenial. Kenapa sih? Dia bilang, pulsanya habis, Bu. Biar nggak boros pulsanya. Saya juga berpikir, oh sampai segitu ya. Mereka tuh prinsipnya. Ternyata uang itu, maklum tapi ya, karena uangnya belum banyak ya Bapak Ibu, dihemat gitu ya, untuk biaya admin, untuk call juga kalau bisa cepat-cepat aja. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya mereka mau sharp dan soft gitulah ya. Sharp, soft dan quick pasti. Ya, itu yang mereka harapkan. Ini menarik. Waktu fokus group discussion dan suaranya similar. Dari satu diskusi ke diskusi lain, ternyata orang-orang itu ngomong hal yang sama. Ya. Oke, berikutnya Pak.
Nah, selain tadi melakukan focus discussion, kami juga melakukan survei, melakukan social listening juga. Ya, nah ini adalah social listening yang kami dapatkan pada waktu di Twitter, Bapak Ibu. Jadi Twitter tim kami itu ada yang ngumpulin apa kata orang. Jadi ada yang overheard itu ya. Kemudian ada banyak kok saluran di Twitter yang orang bisa komen mengenai bankingnya mereka. Ya, ternyata ada 10 hal ini yang paling sering disebut Bapak Ibu. Aplikasinya lama, loadingnya lama, sistem banknya error, buka rekening lama, mesti ngantri di cabang, servisnya nggak 24/7, terus merasa mesti buka banyak rekening, jadi datang lagi ke cabang, bunganya kecil, biaya admin, ada biaya transaksi, dan mereka juga banyak komen suka lupa tagihan jatuh tempo, yang lupa customernya, tapi tetap aja pada saat mereka kena late charge interest kok berasanya menohok banget gitu ya. Jadi mereka gimana ya caranya supaya nggak lupa tagihan jatuh tempo. Ini adalah 10 hal yang paling sering kami temukan pada waktu kami checking di Twitter, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang saya mau bicara adalah kami mendengarkan nasabah, BCA Digital mendengarkan nasabah. Apa yang kami dapatkan insight di focus group discussion, di survei-survei maupun di Twitter itu yang kemudian kami meramu produk kami untuk menjawab ke sana, Bapak Ibu. Nah, focus group, survei, dan social listening tadi memang benar. Kalau kita dengar, saya pernah dengar seminarnya Pak Tanadi Santoso mengenai DNA millennials gitu ya, bahwa millennials itu ternyata memang punya 4 DNA ini. Mereka suka sesuatu yang terbuka, yang nggak ada hidden agenda. Jadi semua pricing mesti jelas, misalnya begitu ya. Semua biaya-biaya juga mesti jelas. Mereka agile, ya, lentur, perspektifnya gampang berubah. Mereka keinginannya gampang berubah. Oh, ada bisa begini lagi, bisa begini dong gitu ya. Dan mereka butuh solusi yang cepat dan tentu saja yang digital. Ya, karena mereka sudah merasa bahwa digital itu is a must. Ya. Nah, hasil focus group, hasil survei, hasil social listening mendukung sekali mengenai DNA millennials memang seperti ini, Bapak Ibu. Next-nya, Pak. Nah, karena itu kami bikin yang namanya Blue. Blue adalah mobile bankingnya BCA Digital, Bapak Ibu. Ya, Blue ada karenamu, jadi semuanya ya tentang kamu. Bapak Ibu nanti kalau mau lihat-lihat, kalau bacanya susah, ini sebetulnya bawahnya nih website kami, Blue by BCA Digital, karena itu digabung jadi panjang ya, .co.id. Bisa tengok-tengok ke sana, Bapak Ibu. Blue ada karenamu. Kami mendengarkan dulu nasabahnya, baru kami bikin barangnya seperti apa yang sesuai dengan apa yang diminta, apa yang menjadi pain point dari nasabah-nasabah itu. Next-nya, Pak. Nah, siapakah fokus segmen nasabahnya Blue? WNI, karena kami cuma bisa diakses di Indonesia. Artinya kalau iPhone-nya iPhone yang dari US, kemarin beberapa teman iPhone dari US mesti pindah region dulu, kemudian baru bisa download Blue. Kaum digital savvy tadi siapa? Orang yang biasa pakai mobile banking udah pasti digital savvy. Orang yang biasa transaksi pakai OVO, pakai GoPay, belanja-belanja di e-commerce itu pasti digital savvy. Siapa mereka? Pelajar, mahasiswa, profesional, pengusaha, wanita aktif, itu adalah target segmen dari Blue, Bapak Ibu. Jadi waktu dulu kami pernah mentargetkan based on umur, tapi kemudian customer-nya komplain. Karena customer-nya bilang, saya itu memang sudah 50, tapi saya berjiwa muda loh, dan saya ngerti loh, saya pemakai mobile banking. Oh ya, benar. Karena yang penting adalah digital savvy yang sudah biasa pakai
mobile banking, Bapak Ibu. Kan ada ya nasabah-nasabah yang masih suka dilayaninya datang ke cabang, yang kepingin ngobrol panjang sama CSO, apalagi di ruang prioritas yang seperti itu. Nah, kalau yang itu bukan target segmennya dari Blue, Bapak Ibu. Kalau kami lebih yang maunya beres di handphone saja, itu, ya. Oke, next Pak. Nah, saya ingin memperkenalkan 3 orang ini, Bapak Ibu. Ini adalah representasi dari target segmennya kami. Namanya Benny, Lea, dan Uta. Ya. Benny adalah seperti nasabah kami yang sudah lebih mature secara financial literacy. Udah jago ngelola keuangan, ya. Kemudian dia itu udah berani investasi. Oh, by the way, Benny stands for berani investasi. Ya, itu dia memikirkan jauh ke depan mengenai target jangka panjangnya, bahwa return itu mesti bagus, tapi resikonya mesti terukur. Itu sosok dari si Benny. Ya. Kemudian ada si Lea yang cantik ini. Lea itu stands for lebih kaya. Ya. Jadi ini adalah wanita aktif, sosialita gitu, yang kalau pakai baju matching, yang suka belanja. Oh ya, by the way, hobinya Lea adalah 5S, shopping, 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 tentu saja. Nah, tapi karena dia suka shopping, dia nggak mau keuangannya berantakan, tentu saja. Dia pingin juga dia punya tabungan dan dia mengelola keuangannya dengan lebih rapi supaya bisa shopping, tentu saja. Nah, itu gayanya si Lea. Yang satunya lagi namanya Uta, Bapak Ibu. Ini utamakan tabungan. Ya, ini kayak adik-adik mahasiswa, ya, atau first jobber gitulah, yang baru mulai kerja. Nah, pada saat itu masih memikirkan, belum punya income kali ya, masih ikut dikasih uang saku sama orang tua gitu. Kemudian si Uta tapi juga mesti belajar menabung. Ya, dan Uta juga berpikir bahwa dia kepingin punya loh, anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, punya bisnis online barengan teman-temannya nanti di kemudian hari. Itu Benny, Lea, dan Uta. Kalau disingkat Blue juga, tapi Blue singkatannya bukan Benny, Lea, Uta ya. Blue adalah Blue, ya. Mobile bankingnya BCA Digital, tapi sosoknya personifikasi yang akan menjadi jembatan kami untuk communicate baik ke dalam internal tim kami maupun ke nasabah eksternal adalah mereka bertiga, Bapak Ibu. Benny, Lea, dan Uta. Tagline-nya Blue adalah make your move, mulai langkahmu. USP kami adalah ini, Bapak Ibu, the next generation bank yang provides people tools supaya dapat better control. Ini benar-benar kami lakukan, Bapak Ibu. Lah wong nggak punya cabang ya, jadi semuanya kan mesti beres di sini kan ya. Jadi mesti punya nasabah, mesti punya better control ya. Nggak perlu sedikit-sedikit nelpon ke call center. Mereka bisa atur sendiri semua ya, melalui handphonenya ya, supaya punya better control over their finances, supaya punya freedom dan accountability untuk mencapai goals-nya ke depan. Dan Blue, karena Blue itu adalah digital platform, tentu saja akan terkonek dengan banyak digital ekosistem yang lain. Ini Bapak Ibu perkenalan mengenai Blue. Selanjutnya, nah, tadi kami fokus group, survei, social listening, dan kemudian kami come up dengan desain yang seperti ini. Kami come up dengan desain anak muda yang maunya clean cut, yang bersih, colorful, keren, gitu. Jadi Blue itu positioningnya adalah cool, keren. Anak-anak yang download Blue itu keren, gitu. Nah, jadi
membantumu dalam mengatur keuanganmu, lebih ke sana yang kami posisikan, Bapak Ibu. Clean cut, colorful, jelas, semua informasi bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu lihat tuh di sebelah kanan atas ada i, itu informasi yang bisa diklik dan semuanya bisa dilihat di situ, ya. Kemudian berikutnya, ya, bahasanya adalah bahasa yang lebih casual, Bapak Ibu. Ya, jadi kami nggak pakai bahasa formal bank, itu yang membedakan dari BCA. Jadi mestinya nasabah nggak salah sih. Ini BCA atau BCA digital, mereka nggak salah masuk mobile bankingnya sih. Karena kalau masuk ke Blue berasa sekali bahasanya casual. Ya, bahkan ini yang ada di IG kami kemarin. Karena nasabah mulai ditunggu-tunggu, Blue itu ditunggu-tunggu. Jadi kami mulai kasih teaser waktu itu. Ada Blue loh yang ada di bawah itu yang mulai ngintip-ngintip Beni Leauta. Sabar ya, sekarang ini masih rahasia, tapi nanti kita akan cerita kok. Nah, jadi lebih ke situ. Dan pada saat dibuka websitenya bilangnya, ya ketahuan deh, sebelumnya kami belum launching loh. Kamu yang nemu rahasiain ya. Jadi bahasanya lebih casual, lebih mendekat ke anak muda dan orang-orang yang berjiwa muda. Ya, bahkan waktu 1 hari sebelum kami launch, kan banyak orang, adminnya bebas nggak nih, adminnya bebas nggak nih, gitu, banyak yang nanya begitu. Di IG kami muat yang ini nih, yang ada buletannya nih. Sebuah balada dan kabar bahagia. Sementara mungkin kita bakalan di rumah aja, tapi demi kesehatan, ya nggak apa-apa. Mungkin kita belum bisa bebas kemana-mana, tapi kalau bebas biaya admin sih, Blue bisa. Semoga ini cukup bikin bahagia, sabar ya, besok kita tiba. Dan besoknya kami rilis untuk Play Store-nya kami. Jadi Blue lebih casual, Bapak Ibu, lebih santai pendekatannya. Apakah hanya untuk anak muda based on umur? Enggak, untuk siapapun yang berjiwa muda. Ya. Next-nya. Nah, ini adalah sekilas mengenai produknya Blue. Nanti saya akan bahas kenapa kami bikinnya seperti ini. Sebetulnya kami dengar customer ngomong apa sih sehingga kami bikin Blue account atau kami bikin Blue saving, ya itu nanti saya akan ceritakan. Tapi supaya Bapak Ibu dapat gambaran besarnya, ada funding produk, ada yang bisa buat transaksi, tentu saja, dan yang di tengah itu adalah insight yang kami bisa kasih untuk highlight dan catatan keuangannya nasabah. Ya, supaya lebih seru, kita production mengenai Blue, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi lupa bilang, kenapa kami maskotnya ambilnya adalah Beni, Lea, dan Uta. Kan digital ya, kenapa nggak maskotnya handphone gitu gambarnya, atau maskotnya apa yang lain gitu ya, icon yang lain gitu ya. Karena kami merasa Bapak Ibu bahwa kami ya kan memang lagi serving human gitu kan ya, bahwa kami itu memang digital, tapi kami mengenal dirimu. We know what you feel, we hear your voice gitu ya. Karena yang bisa mendengarkan orang ya adalah orang, bukannya benda. Nah, sehingga kami come up dengan si Beni, Lea, dan Uta. Oke. Nah, sekarang ini yang mendasari setiap produk. Bagaimana kami mengcombine survei dengan kemudian dengan produknya. Nah, ini adalah Blue Account, Bapak Ibu. Blue Account itu adalah tabungan pertama, rekening pertama ya yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu itu ngedownload Blue. Akan dapat rekening ini. Ya. Jadi rekening ini kami bilang adalah rekening untuk transaksi. Keluar masuk semua, jadi kalau ada dana masuk, masuknya lewat Blue Account, dana keluar juga lewatnya Blue Account. Dan kalau kita lihat di sini, kita lakukan personalize. Jadi dipanggil nasabah dengan namanya masing-masing. Pagi Lea, kita bisa pasang foto, bisa nggak pasang foto di situ. Ya. Kemudian kita lihat di situ ada mata tuh, saldonya bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan. Karena itu juga dari hasil focus group discussion. Ada yang merasa saldo saya kecil loh, waktu itu saya malu kelihatan teman-teman. Oh ya, oke, bisa ditutup matanya, bisa dibuka. Jadi itu kelihatan saldonya.
Kemudian kelihatan nomor rekeningnya yang kemudian bisa di-copy juga. Ya, jadi gampang kalau Bapak Ibu mau copy, kemudian mau WA ke orang, nomor rekening Bapak Ibu berapa ada di situ. Dan yang paling penting, nasabah hanya punya satu nomor rekening, Bapak Ibu. Bukankah kita sekarang punya banyak nomor rekening? Benar nggak? Saya sih punya 5 loh Bapak Ibu. Saya punya 5 rekening bank. Ya, sampai kadang ketukar-tukar. Oh iya, yang nomornya ini gitu. Nomornya kadang keriting pula gitu ya. Jadi mesti dihafalin. Kalau di Blue Bapak Ibu hanya perlu menghafal satu nomor rekening saja. Terus yang lain bisa, buka rekening bisa, tapi sudah nggak ada nomor rekeningnya. Jadi Bapak Ibu cukup ngafalin nomor rekening Blue account-nya Bapak Ibu saja. Ya, jadi ini dengar dari keluhan orang-orang juga yang bilang, kebalik-balik nomor rekening, mestinya nggak nomor situ ya, mestinya saya kasih nomor yang ini. Bukan berarti sering kita dengar kan? Nah, kalau di Blue nomornya cuma satu, Blue account doang. Jadi kalau orang tanya nomor rekening Blue-nya berapa, Bapak Ibu sebutkan nomor rekening Blue account ini. Next-nya, Pak. Nah, kemudian ada yang namanya Blue Saving. Blue Saving. Tadi sudah punya Blue account, sudah punya satu nomor rekening yang namanya adalah Lani Budiati. Kan namanya nama formal ya, karena kita terima transfer nanti masuk ke Blue account-nya kita. Tapi begitu kita punya Blue account, Bapak Ibu, kita bisa bikin 10 tabungan sendiri. Tanpa harus lewat ke CSO lagi, tanpa harus video call lagi. Ya, kita bisa lakukan bikin tabungan sendiri. Kok banyak amat? Boleh saya tanya di sini. Ayo, mari ngechat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya berapa tabungan? Ayo. Biasanya itu orang punya, nggak ada loh, saya belum pernah ketemu orang yang punya 1 tabungan. 2 kata Pak Riki. Oke, yang lain 6. Wah, Pak Lihwan 6 tabungannya. Ada Bu Dini 3. Oh, oke, 3, 2, 6. Saya pernah ketemu dia minta 9, punya 9 tabungan. Oke, lanjut ya. Kenapa Bapak Ibu punya, ada yang 10 nih, Bu Maria. Kenapa Bapak Ibu perlu punya tabungan sebanyak ini? Buat apa sih? Ayo silakan. Buat apa sih? Kenapa Bapak Ibu butuh sampai 3 sampai 5? Beda keperluan Pak Riki. Supaya dapat bagus Pak Indrawan. Nice try. Ya, memisahkan kebutuhan. Ada yang tabungan, ada yang operasional. Pisahin account. Wah, bener banget. Ada pribadi, perusahaan, keluarga. Wah, bener banget nih. Ya, beda sumber dananya. Oh, yang ini dari istri, yang ini dari suami gitu ya. Nah, sesuai tujuan. Oke, thank you. Ada budgeting. Wah, Bapak Ibu benar banget. Kenapa sih? Kita melihat satu fenomena itu. Kita punya banyak rekening, nggak cuma satu. Tujuannya apa? Ya karena memang beda-beda. Yang ini dibuat apa? Yang ini buat anak sekolah misalnya, yang paling tadi ada keperluan perusahaan sendiri, ya keperluan rumah tangga sendiri. Ya, itu sebetulnya bicara budgeting kan Bapak Ibu. Dan itu disampaikan oleh millennials. Ingat nggak kata mereka tadi? Mereka bilang bahwa saya itu boros. Tapi apa daya, cashback banyak kalau nggak diambil berasa rugi. Bantuin saya dong. Kasih saya tools dong supaya bisa nggak boros. Bapak Ibu, cara untuk nggak boros adalah melakukan budgeting. Kita sudah punya pos, bukankah mungkin nenek kita dulu atau ibu kita dulu lakukan juga kan? Begitu dapat uang, apa yang dilakukan? Diamplopin kan? Ya, dipisah-pisahin, kemudian dijudulin ini apa. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu di dalam Blue Saving. Jadi begitu nasabah punya satu account aja, yang tadi mesti video call dulu dengan CSO, buka rekeningnya, ya. Kemudian dia bisa bikin sendiri sampai 10 tabungan, ya. Terus dia bisa namain sendiri, namanya bukan lagi Lani Budiati, bukan namanya kita, tapi dia bisa kasih nama budget makan, budget ngopi cantik misalnya, budget buat transport. Jadi itu uang bensin, uang tol, uang parkir ya, itu kita udah budgetin. Budget buat tabungan S2 misalnya.
Jadi kita mau nyimpen untuk nabung S2. Jadi bisa pakai goals, bisa nggak pakai goals. Ini adalah blue saving. Berguna nggak Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Ngaturin sendiri budgeting kita. Uang masuk dari blue account. Kemudian customer minta dikasih tools. Kami bikin blue saving. Di mana customer bisa lakukan budgeting sendiri, posnya mau dinamain apa, terserah dari mereka. Dan setiap kali mereka transaksi, mau budget transport, keluar. Dari budget transport, keluar ke blue account-nya, blue account keluar. Sehingga di blue account kita juga rekapannya jadi rapi, semua data muncul di situ. Bukankah kita sering berasa tanggal mendekati akhir bulan, tanggal sebelum tanggal 25 gitu ya, sebelum tanggal gajian. Kok uangnya udah tinggal sedikit ya? Sebenarnya dipakai apa aja sih? Gitu kan. Kemarin mau dipakai apa aja ya? Kok tinggalnya cuma segini? Kita sering merasa gitu. Kalau ada blue saving, kalau ada blue account, itu kejawab langsung. Oh, kepakainya buat ini, kepakainya buat ini. Langsung kita tahu. Kenapa? Karena kita sudah letakkan itu di dalam budgetnya masing-masing. Dan kita bisa lihat rekonsiliasinya di dalam blue account. Keluarnya kemana aja. Jadi kami mendengar kebutuhannya nasabah dan kami provide solusinya, Bapak Ibu. Blue account, blue saving. Nah, ada satu lagi yang namanya blue gather. Bapak Ibu di sini ngobrol lagi ya. Bukankah kita itu Indonesia punya kearifan lokal yang bernama bendahara? Ya, kayaknya di negara lain nggak banyak deh bendahara. Tapi kalau di Indonesia itu banyak banget. Entah kita jadi bendahara, entah kita setor uang ke bendahara. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah ada yang jadi bendahara atau setor uang ke bendahara? Bendahara apa? Boleh ngechat, silakan jadi bendahara apa atau setor uang ke bendahara dalam rangka apa Bapak Ibu? Arisan, bendahara RT, bendahara gereja. Ultahnya teman di kantor, ya. Jadi ada ultah, kemudian kita mau kadoin teman, kumpulin jadi bendahara dan kemudian selesai. Kita jadi bendahara dan kita bendahara keluarga besar juga. Kita jadi bendahara atau kita nyetor uang ke bendahara, ya kan? Ya, Indonesia banget. Tapi sebetulnya orang jadi bendahara itu banyak yang nggak suka loh, menghindar. Jangan gue deh jadi bendahara, gitu. Kenapa? Satu, dia merasa kesulitan jadi bendahara. Kenapa kesulitan? Uangnya nyampur, ntar gimana dong? Kalau uangnya nyampur sama uang pribadi, ntar kepake gimana dong? Ya. Sehingga yang dilakukan sama bendahara, sebagaimana kita tahu, mereka buka rekening sendiri lagi, joint account dengan 2 orang, and statusnya, bukan or, supaya kalau tanda tangan berdua, supaya lebih accountable. Gitu kan? Itu kan kalau Bapak Ibu yang di sini pernah jadi bendahara pasti banyak yang melakukan itu ya. Dan bendahara juga merasa kerepotan ditanya sama anggotanya ya. Gue udah store belum ya? Gue udah store belum? Lupa anggotanya dia bulan ini sudah store atau belum. Sehingga bendahara merasa ribet ya jadi bendahara. Di sisi lain sebagai orang yang setor uang ke bendahara, orang sebetulnya tuh mikir loh, kalau kita nggak kenal-kenal banget sama si bendaharanya, kita juga sebenarnya ragu-ragu ini sebenarnya duitnya pakai dulu nggak sih ya? Jangan-jangan si bendahara pakai dulu, kemudian pada saat akhirnya mau buat beli kado, baru dia keluar ada duitnya, ataukah begitu, ataukah enggak? Apalagi kalau yang jangkanya panjang, misalnya buat liburan, nabungnya setahun, ini sebenarnya dipakai nggak sih duitnya? Kemudian, nah kalau kita nggak yakin, nggak kenal sama bendaharanya, itu kita sah-sah aja berpikir gitu. Nah, Bapak Ibu, Blue Gather adalah solusinya. Karena kami melihat kearifan lokal ini banyak di Indonesia. Ya, bahwa rekening bendahara ini dibutuhkan. Karena melalui Blue Gather kita jadi bisa patungan online sama-sama. Dan lebih transparan. Maksudnya gimana? Rekeningnya adalah rekening single account, nggak perlu bikin joint account. By the way, Blue nggak ada joint account Bapak Ibu, jadi hanya single account. Rekeningnya rekening bendahara nih, rekening saya nih ya. Tapi sebagai bendahara, sebagai creator dari rekening, saya bisa invite member
kayak WAG admin gitu loh Bapak Ibu. Saya bisa invite sampai 24 orang. Ya, teman-teman saya, mereka yang di-invite boleh accept, boleh juga reject, tentu saja ya. Kalau mereka accept, mereka jadi member dari Blue Gather saya. Misalnya Blue Gather liburan ke Bali. Saya ngajakin beberapa teman untuk liburan ke Bali. Saya kreatornya, saya bendaharanya. Saya invite mereka, mereka accept, mereka bisa setor uang langsung masuk ke Blue Gather saya yang ini, Bapak Ibu. Nggak melewati Blue account-nya saya. Mereka bisa masuk ke sini, dan kemudian, guess what? Mereka bisa lihat mutasi dan saldonya sendiri. Setiap member bisa lihat mutasi, bisa lihat siapa yang sudah setor, siapa belum setor. Oh ya, gue belum setor, gue mesti setor sekarang. Nah, itu semua bisa dilakukan oleh membernya masing-masing. Bahkan pada saat bendahara narik dana dari Blue Gather ini, semua membernya dapat notifikasi. Jadi transparan kan? Urusan bendahara jadi jauh lebih beres, jadi jauh lebih mudah. Nah, Blue Gather ini nggak cuman buat yang jangka panjang, ya. Misalnya tadi ada yang bendahara RT. Nah, itu kan jangka panjang ya. Selama masih tinggal di situ kan terus-terusan jadi bendahara itu ya. Atau bisa juga yang jangka pendek kayak liburan ke Bali, atau lebih pendek lagi, kado nenek. Ya, misalnya buat cucu-cucunya ngumpulin kado nenek. Setelah dibeliin kado, ya Blue Gather-nya tutup aja. Ingat, kontrol ada di tangan nasabah. Tutup aja, kemudian buka lagi Blue Gather yang lain. Itu tanpa harus datang ke bank, tanpa harus call ke call center. Ke call center hanya pada saat buka rekening pertama dan pada saat tutup rekening semuanya, tutup Blue account-nya. Nah, itu baru perlu ke call center. Selain itu, nasabah handy sekali bisa beresin semua di handphonenya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, nah itu adalah Blue Gather, lebih transparan. Oke, lanjut. Kemudian ada Blue Deposit, Bapak Ibu. Buat yang punya dana untuk jangka panjang, kita bisa buka Blue Deposit, pilihan tenornya dari 1 sampai 12 bulan. Kalau bank sekarang pada umumnya 1, 3, 6, 12. Tapi kalau di Blue Deposit bisa 2 bulan, bisa 4 bulan, bisa 10 bulan, itu bisa lakukan. Dan bahkan bisa dilakukan top up. Bapak Ibu, ini karena kami juga melihat perilaku nasabah. Millennials duitnya nggak banyak. Jadi yang terjadi mereka ngumpulin dulu uangnya, setelah ngumpulin uangnya baru bikin deposito. Ngumpulin di Blue Saving dulu, baru cukup bikin deposito. Ya. Tapi kemudian 2 hari kemudian dia ada dana lebih lagi nih, dapat 2 juta, dan dia belum akan pakai dalam jangka waktu pendek. Itu depositonya kalau mau dibikin nggak bisa karena nominalnya masih kecil kan, deposito ada limit tertentu ya Bapak Ibu, harus minimal sekian gitu. Nah, tapi karena kemarin dia baru bikin deposito, ini bisa di top up ke sana dan kemudian deposito dia jadi nambah. Misalnya awalnya 10 juta, dia tambah lagi 2 juta, deposito dia sekarang menjadi 12 juta. Jadi mudah-mudahan fleksibilitas ini akan membantu untuk nasabahnya deposito. Ya, tinggal sedikit, panitia udah bilang tinggal 5 menit, ayo. Kemudian ada Blue Reward. Ini mendengarkan nasabah-nasabah yang tadi ngomongin biaya admin, Bapak Ibu. Ya. Ada 2 hal, yang biru dulu, ini Bapak jangan digeser dulu. Blue, yang biru tadi silakan, bebas biaya admin untuk semua rekening. Bebas biaya admin. Blue account, Blue saving, Blue deposit, Blue gather, itu bebas biaya admin. Bahkan bebas biaya transfer ke BCA, dari BCA maupun ke BCA. Karena kami kan satu ekosistem ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau transferan ke BCA nggak kena biaya. Ya, dari Blue ke BCA jelas. Kalau dari BCA ke Blue sekarang ini melalui mobile banking dan melalui ATM yang free. Tapi kalau melalui internet banking atau My BCA masih bayar Bapak Ibu, lagi diberesin tuh sistemnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu lagi itu juga bisa free. Dan Bapak Ibu bisa tarik tunai di ATM BCA tanpa kartu. Jadi kami sebetulnya support buat cardless society. Jadi
Tapi kemudian ternyata kemarin dari feedback nasabah waktu kami rilis, minta kartu debit. Jadi kami sekarang mulai bikin kartu debitnya juga nih, lagi proses untuk pembuatan kartu debit. Tapi sekarang sudah bisa tarik tunai tanpa kartu di semua ATM BCA. Jadi yang biru ini semua nasabah dapat tanpa syarat, Bapak Ibu. Kemudian yang hijau, silakan Pak. Yang hijau ini adalah kalau mau transfer ke bank lain yang bukan BCA. Bahkan itu pun free 20 kali transfer sebulan. Siapa sih yang mau transfer sampai 20 kali ya? Rasanya enggak ya, enggak akan habis. Kalau enggak habis bisa dipakai buat top up GoPay. Jadi biaya adminnya free dari sini. Ya, bulan pertama dan bulan kedua sebagai nasabah enggak ada syaratnya, tapi bulan berikutnya kita lihat saldonya bulan sebelumnya. Average saldo mesti 1 juta, maka dia akan tetap dapatkan bebas biaya transfer ke bank lain. Ya, jadi ini adalah hadiah kami buat para nasabahnya Blue. Oke, berikut. Nah, transaksi apapun lewat aplikasi tentu saja, Cashless Society. Mau transfer, mau bayar beli, nah Bapak Ibu, kami itu nggak melakukan perubahan terminologi sengaja. Jadi nggak harus kelihatan sophisticated, ntar malah nasabah bingung. Ya, itu yang kami dengarkan dari nasabah. Jadi kami masih pakai istilah-istilah yang common. Ya, transfer, bayar-bayar, beli-beli, top up e-money, bayar pakai QR, tarik tunai. Ya kami pasti pakai istilah-istilah yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kenapa next-nya Pak? Karena saya ingat ini nih. Ya, jadi Bapak Ibu, dari yang saya baca, waktu pertama kali mobil dibikin itu oleh Ford, bentuknya persis sama seperti kereta kuda. Ya, jadi innovation adalah make it similar to what people know. Ya, jadi kami nggak lakukan perubahan yang banyak. Berubah tentu saja boleh, tapi mesti ada bridging-nya. Mesti ada yang lebih enak buat si customer-nya supaya adaptasinya mudah tapi merasa canggih karena ini udah digitalized. Ya, jadi ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Oke, next Pak. Ini suasana di kantor Bapak Ibu. 95% karyawan kami adalah millennials. Anak-anak muda, serasa kerja bareng anak di rumah ini Bapak Ibu. Tapi ada juga beberapa yang kami selenial lah ya, yang selenial, yang kami ambil dari wisdomnya, jam terbangnya selama ini untuk kerja bareng sama para millennials ini. Ya. Nextnya Pak, yang mengikat mereka semua adalah values-nya kami. Jadi baik millennials maupun selenials tetap bisa kerja bareng dengan bagus karena values ini yang binding us. Customer focus, integrity, agility itu tuh kelihatannya keren ya, namanya agile. Artinya apa sih? Pokoknya setiap saat bisa berubah ya, gitu. Artinya begitu ya Bapak Ibu. Relevance, jadi kami nggak bikin fitur-fitur yang fancy, tapi benar-benar yang dibutuhkan nasabah. Collaboration tentu saja, excellence, dan kami ingin memberikan impact ke customer. Ya, next-nya Pak. Nah, ini adalah Halo Blue kami. Ini yang human touch satu-satunya ada di sini Bapak Ibu. Selain itu digital, ya. Kami memanggil para nasabah kami Sobat Blue, dan Bapak Ibu kalau jadi nasabah kami akan berasa lebih muda karena dipanggilnya Kakak gitu ya. Jadi Kak Lani gitu, Kak Liwa, Kak Hendrik dipanggilnya seperti itu. Nah, Sobat Blue, dan kemudian kami bisa diakses di 15668 ataupun Twitter ataupun di email, dan WhatsApp-nya coming soon. Ya. Oke, next-nya ini adalah tampilannya kami Bapak Ibu. Pada saat pembukaan rekening, nasabah isi dokumennya, isi data maksudnya, cuman siapin KTP dan NPWP kalau ada, tinggal foto aja. Ya, terus nyambung ke Halo Blue, akan ngobrol dengan tim Halo Blue kami, ya. Kemudian jadi deh rekeningnya. Nah, yang saya ingin ceritakan di proses pembukaan rekening ini adalah critical, benar nggak Bapak Ibu? Karena ini adalah first impression buat nasabah. Ya,
Ini kali pertama kami ketemu nasabah, yaitu di Halo Blue. Ya, pada saat pembukaan rekening Blue Account yang pertama. Nah, kami berusaha untuk bikin ini sependek mungkin, Bapak Ibu. Tentu saja dengan apa yang kita sudah pelajari dari PQM mengenai Kaizen. Tadinya teks 7 menit. Dan kemudian kami lihat di situ, tentu saja kami Genba dulu, datang ke TKP-nya, kemudian Genbutsu, ngelihat fakta-fakta yang ada ya Bapak Ibu, kemudian lihat konteksnya secara keseluruhan, Genjitsu, kemudian kami petain mana value added activity, mana yang non value added activity, mana yang bisa kami pindahkan ke website, mana yang bisa kami pindahkan ke aplikasi, sehingga harus CSO-nya ngomong apa aja yang paling cepat. Masih ingat tadi millennials ngitung pulsanya juga. Dan kemudian kami lakukan SCORE. SCORE adalah simplify, combine, rearrange, dan eliminate. Jadi kita simplifikasi lagi percakapannya, naskah percakapannya yang ada di CSO. Kemudian kami combine beberapa transaksi kegiatan menjadi satu, kami rearrange, kami bagi tugas yang di CSO yang mana yang mesti dipindahkan ke supervisor yang mana supaya nasabah selesai dulu, dan kami eliminate beberapa kalimat dan proses. Itu membuat pembukaan rekening yang 7 menit menjadi cuma 2,5 menit in average, Bapak Ibu, before dan after. Jadi Bapak Ibu, Kaizen sungguh powerful dan benar-benar bermanfaat. Oke, next-nya. Oke, ini ketemu dengan tim Halo Blue-nya kami, masih agak malu-malu menyapa Bapak Ibu, tapi kami seperti ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di belakang itu ada backdrop, backdropnya tiap hari ganti, karena kami merasa mesti siapa sih yang bisa melayani anak muda? Anak-anak muda tentu saja yang bisa melayani anak muda. Ya, dan buat mereka sendiri situasi kantor juga matter karena itu pengaruh ke mood-nya mereka. Jadi kami ganti setiap hari itu. Hello Monday, kemudian ada Go Tuesday dan semuanya. Jadi hari Senin sampai hari Minggu backdrop-nya juga beda-beda. Oke. Next-nya, ini adalah kantor kami Bapak Ibu di T-City lantai 11. Oke, yang difoto khusus buat Bapak Ibu. Lebih open space, ada mural-muralnya itu 9 meter Bapak Ibu. What you've got in your hand can be the spark. Kami encourage teman-teman yang ada di tim supaya nggak sungkan-sungkan mengemukakan ide, apapun idenya, apapun yang bisa buat perbaikan buat ke nasabah ke depannya. Tagline-nya adalah make your move. Kemudian kita bisa lihat kami ada working space, ada juga area bermain. Ini area bermainnya kami Bapak Ibu, ada meja biliar, kemudian ada ringnya basketnya time zone dipindah ke sini satu, ada mesin kopi, tadi ada teater yang untuk kita kumpul sama-sama kalau nggak pandemi, ada war room itu di mana kita bisa ngelihat berapa sih sekarang nasabah kita lagi transaksi apa saja dan sebagainya. Itu suasana yang ada di kantor BCA Digital. Lanjut Pak. Nah, ini adalah bocoran. Kami baru akan grand launching di akhir bulan ini Bapak Ibu, mendekati akhir bulan ini. Kemarin udah rilis, ini grand launching, apa bedanya? Ada iklan bedanya. Kami akan memulai masuk TVC. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang pertama yang melihat iklannya kami. Silakan. Blue, Bank Digital yang bisa ini itu dan menyatu dalam hidupmu. Bapak Ibu, salam dari semua tim. Ini tim saya yang di BCA Digital, dan apabila Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut mengenai produk Blue, Bapak Ibu bisa kontak Andrianus dengan nomor HP itu dan di email tersebut. Semoga bermanfaat. Thank you. Baik, terima kasih banyak Ibu Lani untuk pemaparannya. Luar biasa sekali. Nah, saya yakin nih, pasti Sobat Improvement sekarang semuanya sudah nggak sabar ya, bagi yang belum mendownload ya ataupun mendaftar untuk aplikasi Blue, langsung segera untuk mendaftar aplikasi Blue. Nah, sedikit saja Sobat Improvement dari apa yang disampaikan oleh Bu Lani tadi, ada satu poin penting ya terkait dengan service culture ya, di mana tim Blue ataupun BCA Digital itu menerapkan apa yang disebut dengan customer focus
ya. Customers fokus mencari tahu butuh apa sih sebenarnya dari customer-customernya ataupun calon customernya. Tadi kalau Bu Lani sempat bilang di awal ingin nurture future customer. Nah, ini yang dilakukan. Ya, kemudian dari situ mereka melakukan memahami, kemudian mendengarkan apa kebutuhan nasabahnya, kemudian apa pain point-nya. Kemudian dari situ barulah merumuskan blue tersebut. Jadi kalau tadi kita coba pastikan kembali dari customer focus tersebut yang menjadi dasar kenapa blue itu dibuat. Ya, kemudian tadi Bu Lani juga sempat bercerita tentang bagaimana menggabungkan milenial dengan selenial. Ada wisdom, ada tim yang baru yang memang untuk bisa menjaga nilai-nilai atau budaya layanan yang sudah dibentuk sebelumnya sehingga bisa tercapai secara konsisten. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Lani untuk pemaparannya. Nah, Sobat Improvement, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi sambil kami memilih beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan menyampaikan beberapa surprise yang saya janjikan di awal tadi ya. Jadi yang pertama adalah kami dari PKM Konsultan akan mengadakan serangkaian online public training yang pembahasannya sangat berkaitan erat dengan tema webinar yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan Service Excellence in Digital Era yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 4 Agustus mendatang. Pastikan nih Sobat Improvement ataupun tim di organisasi Sobat Improvement semua dapat ikut serta karena di dalam training ini kita akan bersama-sama membahas mengenai strategi dan taktik yang jitu dalam menyajikan layanan yang excellent di era digital. Khusus bagi Sobat Improvement yang hadir hari ini ya ataupun tim di organisasi Sobat Improvement, kita akan berikan diskon sebesar 15%. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Baik, selanjutnya akan ada lagi 2 training yang tidak kalah menarik pembahasannya, serta akan sangat bermanfaat bagi Sobat Improvement sekalian. Yang pertama adalah How to Build Strong Service Culture. Ya, pada bulan September akan kita adakan, kemudian di bulan November akan dilanjutkan dengan How to Deliver Better Customer Experience in Digital Era. Nah, rangkaian public training ini akan kami siapkan untuk membantu organisasi Sobat Improvement sekalian dalam menyusun service roadmap ya untuk membantu ataupun membangun tim yang kuat dalam menyajikan layanan yang terbaik kepada customer tentunya secara konsisten. Tidak hanya itu Sobat Improvement, kita ada satu lagi, kita memberikan satu sesi konsultasi gratis terkait dengan bagaimana top management di organisasi Sobat Improvement sekalian dapat membangun budaya layanan yang kuat di perusahaan masing-masing. Kenapa harus top manajemen nih yang diberikan konsultasi? Karena membangun budaya layanan yang kuat harus dimulai dan didukung sepenuhnya oleh lini pimpinan tertinggi di perusahaan, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana cara mendapatkan fasilitas ini? Akan kita sampaikan caranya di akhir sesi nanti. Jadi pastikan nih Sobat Improvement bisa mengikuti rangkaian acara ini sampai dengan selesai. Baik Sobat Improvement, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Masih ada tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, saya akan coba pilih satu pertanyaan terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Leonard Munte ya, dari Morula IVF Indonesia. Dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Andri dan Ibu Lani sekaligus nih. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana menjembatani budaya konvensional yang sudah ada dalam perusahaan dengan budaya digital? Nah, tadi di dalam pemaparannya Pak Andri sempat memaparkan ada bridging antara konvensional dengan digital. Bu Lani juga di dalam pemaparannya menyampaikan seperti hal tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana agar layanan yang dinilai sebagai intangible di perusahaan, dalam artian abu-abu ya, dalam hal investasi, bagaimana bisa meyakinkan manajemen untuk berinvestasi di dalam layanan, sehingga layanan selalu menjadi yang terdepan. Nah, silakan saya berikan kesempatan untuk Pak Andri atau Bu Lani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Pak Andri dulu atau Bu Lani? Pak Andri, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Bu Lani. Mau duluan? Baik, saya akan coba jawab dari tadi itu dari ini ya,
dari Dante ya, Pak Dante ya, dari Morula. Ya. Yang untuk menjembatani budaya konvensional tentu yang penting ini adalah tadi mengenai kulturnya ya. Jadi yang tadinya kita konvensional kemudian jadi digital, sesuatu yang berbeda banget gitu ya. Mulai dari tadi saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara digital bukan bicara teknologinya sebetulnya, tapi cara berpikir, mindset gitu ya. Kemudian juga cara kerja. Nah, inilah yang kita merupakan journey ya, perjalanan bagaimana merubah ini bukan bisa diubah dalam waktu sekejap atau dalam waktu 1 tahun saja, tapi ini adalah perjalanan. Nah, kita mulai dari kebetulan di Prodia kita ada yang namanya ProU atau Prodia University ya. Nah, di sini mereka menyiapkan modul-modul untuk merubah kultur digital. Makanya tadi saya bilang ada 3 area yang memang sepanjang tahun disampaikan ke seluruh level karyawan, yaitu adalah kultur service, kultur digital, dan kultur data dan analitik. Nah, untuk digital ini, yang jadi pasti di semua orang kendalanya adalah misalnya karyawan-karyawan yang sudah usia ya, memiliki usia gitu, rata-rata mereka punya pembenaran, saya kan sudah agak tua gitu. Ini mungkin lebih tepat untuk anak-anak yang muda yang memiliki tadi digital natifnya cukup kuat gitu ya. Kalau saya pusing gimana? Tapi saya ingin tekankan selalu ke seluruh karyawan Prodia bahwa usia bukan hambatan untuk berbudaya digital. Ya. Betul, anak muda itu memiliki digital savvy, digital native yang lebih baik daripada yang usia mungkin 40 tahun ke atas. Tapi saya tekankan yang terpenting adalah digital dexterity, ketangkasan digital. Itu lebih penting daripada digital native. Karena kalau kita mau bicara merubah budaya kerja kita, yang perlu adalah digital native. Dan berdasarkan survei dari Gartner tahun 2018, tidak ada perbedaan antara digital native untuk usia milenial, Gen X, bahkan Gen Baby Boomer. Digital dexterity atau ketangkasan digital dalam bekerja itu dipengaruhi dengan ambisi atau keinginan. Kalau orang punya keinginan kuat, usia berapapun pasti bisa. Ini terbukti gitu. Artinya pada saat kita bicara digital dalam bekerja, bahwa orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk bekerja secara digital, itu mampu mengadop lebih baik dibandingkan anak muda yang mungkin native, tapi dia tidak merasa ada sesuatu pekerjaan yang harus, karena budaya digital ini bukan bicara digital native saja, gitu, tapi tadi bisnis proses, konsep, digital thinking, sebelum kita masuk ke dalam teknologi. Gitu ya. Nah ini yang kita tekankan ke semua karyawan, level semua karyawan dan usia apapun, bahwa terpenting adalah digital dexterity, ketangkasan digital. Anda punya kemauan, Anda punya kemampuan. Gitu. Nah ini yang kita coba budayakan ke semua orang. Gitu ya. Nah itu kita melihat bahwa itu penting sekali. Kemudian mengenai bagaimana untuk intangible ya, untuk perusahaan yang masih abu-abu, area yang masih abu-abu dalam berinvestasi untuk meyakinkan manajemen. Memang ini harus kombinasi top down dan bottom up tentunya. Top down itu memang harus dari atasnya dulu. Kalau kita bicara untuk berinvestasi di area-area yang contohnya ya digital, layanan digital atau layanan baru gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa meyakinkan manajemen, kita nggak bisa bilang, Pak, sekarang ini lagi ngetren adanya mobile aplikasi, kita bikin aplikasi, saya Pak butuh anggaran sekian M. Kita nggak bisa begitu, tapi kita harus memastikan, menganalisa, membuat satu konsep yang jelas dulu dengan segala pros and cons-nya, benefit-nya, dan saya yakin pada saat itu diajukan, itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk diterima di manajemen. Gitu ya. Saya rasa itu mungkin singkatnya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri untuk jawabannya. Silakan saya berikan kesempatan untuk Bu Lani untuk pertanyaan. Nambahin aja ya Pak.
Ya, budaya silakan, Bu Lani. menjembatani budaya konvensional tadi dengan budaya digital. Mungkin kalau di BCA Digital situasinya berbeda, Pak. Karena 95% dari kami anak-anaknya millennials dan mereka memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya digital kan, Pak. Jadi tinggal 5%-nya yang justru masih ada. Jadi bukan mayoritas yang mesti ada, tapi minoritas yang mesti ada. Tapi being digital itu nggak harus jadi orang IT kok. Jadi nggak harus pinter ini itu yang gimana gitu. Kalau buat kami sesederhana ini, mereka ngerti produk. Kalau bicara di BCA Digital berarti produknya kan Blue ya. Mereka tahu Blue itu apa, mereka tahu cara menggunakannya, dan mereka bisa menjawab kalau nasabah tanya-tanya sesuatu. Tentu saja mereka mesti bisa download dan itu artinya harapannya tuh nggak muluk-muluk, karena memang kami nggak berharap mereka menjadi orang IT yang 5% ini. Kami berharap mereka contribute dalam hal wisdom, dalam hal jam terbangnya mereka dalam hal network yang mereka punyain, itu positioningnya mereka ada di sana. Dan kemudian tadi pertanyaan mengenai layanan, apakah layanan itu menjadi mahal? Saya jawab, ya, kalau kita berhenti di layanan saja, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat layanan, kemudian kita create sesuatu dari layanan itu, dari kita bagaimana kita serve nasabah, bagaimana kita mendengarkan nasabah, tentu saja itu menjadi profitable. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk tambahannya, Ibu Lani. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Andri dan Bu Lani, sebenarnya kembali lagi dari sisi kemauan dan ketangkasannya ya, untuk bisa masuk dari perpindahan dari konvensional menjadi digital. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Andri dan Bu Lani ya. Oke, yang terkait dengan bagaimana meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam layanan, apakah Bu Lani atau Pak Andri bisa memberikan jawaban sedikit? Karena terkadang ada juga hambatan ya dari sisi manajemen yang memang terkait dengan berapa besar investasi yang harus dikeluarkan untuk suatu perusahaan untuk bisa fokus pada layanan. Mungkin ada pendapat Bu Lani atau Pak Andri? Saya boleh. Buat saya sangat lumrah gitu ya, bahwa manajemen itu mau berhemat dan mau sesuatu yang kemudian make sure itu mendatangkan hasil. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana meyakinkan manajemen, start dengan sesuatu yang kecil. Start dengan program kecil aja yang nggak banyak duitnya, dan kemudian buktiin dari program itu ternyata profitable. Ada yang apakah itu menjadi customer-nya lebih frekuensinya lebih sering, entah tuh bisa ngapain, tapi proof aja dulu. Nah, dari situ kemudian baru dilempar ke manajemen. Karena manajemen akan gampang untuk sesuatu yang memang sudah gede ya, biayanya mesti segini gede, hasilnya kayak gimana. Jadi di kita mesti make sure dulu bahwa ini bakalan berhasil kalau ini kita jalankan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lani untuk jawabannya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak atau Ibu Dante ya, yang disampaikan langsung kepada Pak Andri dan Ibu Lani. Baik, satu pertanyaan lagi saya pilihkan dari Bapak atau Ibu Andi Nurul Fitri. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Andri. Pak Andri, Bapak Andi menanyakan terkait konsep delight yang sudah terbangun di perusahaan Prodia, bagaimana agar konsep delight tersebut bisa konsisten dilakukan di seluruh karyawan Prodia? Silakan Pak Andri untuk menjawab, Pak Andri. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, konsep delight ini sesuatu yang kita juga baru ya, sebelumnya itu berbeda gitu ya, tapi ini kita memasukkan bukan hanya di customer service tapi ke seluruh karyawan kita. Bagaimana karyawan ini juga memiliki pelanggannya seperti yang tadi saya sampaikan, next process as a customer ya. Nah, selama ini mungkin ada beberapa bagian yang masih dalam proses antar bagian itu karena di dalam ya, mungkin itu sesuatu yang menjadi hambatan. Nah, dengan adanya hal ini, kita dimulai dari tadi per individu dengan adanya
learning journey-nya dari setiap orang gitu ya. Setiap orang itu termasuk poinnya adalah yang hal ini. Kemudian yang kedua adanya beberapa bagian itu sudah mulai mengukur customer satisfaction index dari masing-masing bagian. Jadi misalnya contohnya kalau di kami ini ada bagian yang namanya pusat rujukan nasional gitu ya. Pusat rujukan nasional ini adalah semua cabang itu ngirim sampel untuk tes-tes khusus ke Jakarta gitu. Nah, kadang-kadang kan ada misalnya kok lama responnya, kok tidak keterangannya nggak jelas gitu. Nah, kita melakukan survei hampir sama seperti survei ke eksternal, tapi ini internal antar bagian. Gitu. Nah, biasanya kalau antar bagian itu lebih ketat dibandingkan dengan pelanggan ya, karena masing-masing udah tahu tuh celahnya apa. Nah, tapi itu menjadi dasar next proses kita ini puas nggak sih, gitu ya. Jadi pada saat kita bicara delight customer, next proses kita sebagai customer itu puas nggak sih dengan kerjaan kita? Gitu. Nah itu kita ukur. Dan kita punya target, misalnya dia CSI-nya harus 80 gitu. Nah kalau di bawah 80 dengan segala masukannya itu harus dilakukan sesuatu. Dan kita juga mengadakan yang namanya sama mungkinnya tadi seperti BCA kita sebut adalah continuous improvement di setiap bagian mereka harus menyampaikan gitu. Bisnis proses apa yang harus diperbaiki untuk menjamin bahwa pain point dari customer kita, yaitu next process tadi, bisa solve. Mungkin itu gambarannya. Nah, dengan itu menjadi satu aktivitas rutin harian, diharapkan menjadi satu budaya. Nah, jadi delight tadi bisa muncul bukan hanya sebagai kalimat delight, tapi menjadi satu merge dalam aktivitas harian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andri untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andi Nurul tadi ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Saya tujukan kepada Ibu Lani. Ini diajukan oleh Bapak atau Ibu Oktasnu Kusuma. Beliau menanyakan bagaimana cara Ibu untuk bisa terus menjaga atmosfer improvement team di BCA Digital, mengingat dalam dunia digital perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat. Silakan Ibu Lani. Terima kasih pertanyaannya Pak Tasnu. Salah satu dari values kami adalah agility and relevance, gitu kan. Jadi memang berubah menjadi cair, menjadi lentur, adaptif, itu adalah DNA-nya kami, yang kami terus-menerus ingatkan ke teman-teman. Jadi itu yang akan membuat orang kemudian berpikir mengenai improvement apa lagi yang bisa dilakukan. Ya, buat saya improvement nggak harus original idea, Pak. Buat saya ATM itu bahkan jauh lebih baik. Amati, tiru, dan modifikasi. Karena udah ada orang lain yang mungkin mengerjakan, entah itu bank lain, entah itu bank digital lain, entah di dalam negeri, entah di luar negeri, ya. Sehingga kami bisa lihat use case-nya, kami bisa pelajari di mana bolongnya, di mana kurangnya, di mana salahnya, atau di mana bagusnya, di mana efektifnya. Nah, kemudian tentu saja bikin lebih bagus lagi. Amati, tapi nggak selesai diamati. Tiru, nggak selesai ditiru, tapi lakukan modifikasi dan bikin menjadi lebih bagus lagi. Ya, thank you. Baik, terima kasih Ibu Lani untuk jawabannya, juga untuk pada Pak Andri untuk jawabannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andri Hidayat dan Ibu Lani Budiati, serta rekan-rekan dari Prodia dan BCA Digital yang telah membantu di belakang layar, serta tentunya kepada seluruh Sobat Improvement yang telah hadir dan berpartisipasi mengikuti webinar ini dengan antusias ya dari awal sampai dengan selesai. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses membangun service culture di organisasi kita masing-masing. Semoga kita dapat berjumpa lagi di PKM webinar selanjutnya, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan di hati Sobat Improvement sekalian. Sebagai penutup, saya Altaf Tibian, saya akhiri webinar hari ini. Salam Improvement.